Hidup itu memang nggak selalu mulus kan? Kadang ada aja orang yang menyalahkan kita tanpa sebab yang jelas. Ada juga situasi yang memaksa kita mengambil keputusan dalam sekejap. Belum lagi saat-saat di mana emosi sudah diubun-ubun dan rasanya kita ingin langsung meledak. Tapi, coba deh kita pikir lagi. Apa semua itu harus dibalas saat itu juga? Atau jangan-jangan hidup ini sebenarnya tidak seberantakan yang kita kira? Mungkin yang perlu diubah bukan kejadiannya, tapi cara kita menanggapinya. Terdengar bijak, tapi prakteknya susah ya. Wajar kok, karena otak kita memang sudah diprogram untuk langsung bereaksi, bukan berpikir dulu. Di dalam kepala kita, ada bagian bernama amigdala, yang fungsinya seperti tombol panik. Begitu ada pemicu, tombol itu langsung ditekan dan emosi mengambil alih. Tapi gimana kalau saya bilang kamu sebenarnya punya kendali penuh atas cara kamu merespons dunia? Bukan dengan jadi robot tanpa perasaan, tapi dengan sesuatu yang lebih keren. Kesadaran. Kalau kamu penasaran, tetap di sini sampai akhir. Saya jamin, cara pandangmu soal menghadapi hidup akan berubah. 1. Kenapa merespons lebih baik daripada bereaksi? Zaman sekarang ini serba cepat. Pernah nggak sih lihat orang yang gampang banget tersulut emosi? Dikritik sedikit, langsung marah. Ada masalah, langsung panik. Tanpa sadar, kecepatan zaman ini membuat kita jadi impulsif, bukan bijaksana. Bereaksi itu seperti ledakan. Sesuatu terjadi, lalu boom, emosi langsung mengambil alih. Tidak ada waktu untuk berpikir, yang ada hanya dorongan sesaat. Merespons di sisi lain berarti kita mengambil jeda. Kita berhenti sejenak, berpikir dan memilih tindakan yang paling tepat. Coba bayangkan seseorang membaca komentar negatif di media sosial. Kalau bereaksi, dia mungkin langsung mengetik balasan pedas, yang akhirnya malah memperburuk suasana. Kalau merespons, dia akan berhenti dulu dan bertanya, perlu nggak sih ini dibalas? Ada gunanya nggak? Masalahnya banyak yang mengira semakin cepat kita membalas, semakin kuat kita terlihat. Padahal justru sebaliknya. Semakin kita reaktif tanpa berpikir, semakin kita mudah dikendalikan oleh situasi dan emosi kita sendiri. Para filosof Stoa punya prinsip keren. Kamu tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar, tapi kamu bisa sepenuhnya mengendalikan reaksimu terhadapnya. Ini bukan cuma teori, tapi sebuah skill yang bisa mengubah hidup. Misalnya, saat ada yang bersikap kasar padamu, reaksi spontan mungkin membalas dengan kasar juga. Tapi kalau kamu ambil jeda, menarik napas, dan merespons dengan tenang, hasilnya pasti jauh lebih baik. Kamu bukan hanya menghindari drama, tapi juga menunjukkan bahwa kamulah yang memegang kendali atas dirimu sendiri, bukan orang lain. Di dunia yang penuh orang reaktif, mampu merespons dengan tenang adalah sebuah kekuatan super. 2. Cara melatih otak agar bisa merespons, bukan bereaksi. Otak kita itu pada dasarnya dirancang untuk bertahan hidup, bukan untuk jadi bijaksana. Bagian otak bernama amigdala bekerja seperti alarm darurat otomatis. Begitu ada pemicu emosi, alarm ini langsung berbunyi kencang dan tubuh kita bergerak sebelum akal sehat sempat ikut campur. Ini bagus kalau kita harus menghindari dari mobil yang melaju kencang, tapi bisa jadi bencana dalam interaksi sehari-hari. Kabar baiknya, otak itu seperti otot. Bisa dilatih. Begini caranya. Kenali pemicumu. Apa yang paling gampang bikin kamu emosi? Dikritik, diabaikan, diremehkan. Coba kenali polanya. Dengan tahu apa pemicumu, kamu bisa lebih siap saat menghadapinya. Ambil jeda, the power of pause. Ini adalah aturan emas. Sebelum kamu bicara atau bertindak saat emosi memuncak, berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam, hitung sampai 10. Jeda singkat ini memberi waktu bagi bagian otak rasionalmu untuk mengambil alih dari mode panik. Ganti kacamata. Teknik reframing. Cara kita melihat masalah sangat menentukan reaksi kita. Kalau ada yang mengkritik hasil kerjamu, apakah itu serangan pribadi? Atau jangan-jangan itu adalah masukan gratis agar kamu bisa lebih baik lagi? Mengganti cara pandang bisa mengubah amarah menjadi kesempatan belajar. Latihan saat tenang. Jangan baru belajar berenang saat kapal sudah mau menenggelam. Latihlah pikiranmu saat kondisi sedang normal. Coba meditasi, menulis jurnal, atau sekedar duduk diam beberapa menit setiap hari. Ini akan memperkuat otot kesabaranmu. Ingat, tidak semua hal butuh reaksimu. Beberapa pertempuran tidak layak untuk diperjuangkan. Tidak semua komentar negatif harus ditanggapi. Kadang, respons terbaik adalah diam dan membiarkannya berlalu. 3. Kekuatan jeda sebelum bertindak. Bayangkan,
Kamu lagi nyetir di tengah kemacetan parah, tiba-tiba ada motor yang nyalip dan motong jalanmu seenaknya. Reaksi pertama, mungkin ngumpat atau membunyikan klakson sekencang-kencangnya. Disinilah kekuatan jeda berperan. Jeda bukan sekedar menahan amarah. Ini adalah momen di mana kamu sadar, wah, emosiku mulai naik nih. Kesadaran ini memberi kamu pilihan. Kamu bisa memilih untuk tetap tenang dan fokus nyetir daripada membiarkan ulah suatu orang merusak sisa harimu. Ada penelitian menarik yang disebut aturan 90 detik. Ketika sebuah emosi terpicu, reaksi kimia di tubuh kita hanya berlangsung selama 90 detik. Setelah itu, jika kita masih merasa emosi, itu karena kita memilih untuk terus memikirkannya. Jadi kalau kamu bisa bertahan selama 90 detik tanpa bertindak, gelombang emosi itu biasanya akan mereda. Penting juga untuk membedakan antara menekan emosi dengan mengelola emosi. Menekan itu seperti menahan bola di bawah air, suatu saat pasti akan meledak ke permukaan. Mengelola berarti kamu mengakui perasaan itu. Oke, aku lagi marah. Tapi kamu tidak membiarkannya mengambil alih setir. Kamu tetap jadi tuannya. Dunia akan terus memberikan kita alasan untuk marah, kecewa, atau frustrasi. Tapi dengan melatih jeda, kita tidak lagi menjadi budak dari emosi kita. Kita menjadi tuan atas diri kita sendiri. 4. Latihan mindfulness untuk hidup yang lebih tenang. Pernah merasa pikiranmu seperti badai, penuh kekhawatiran masa depan dan penyesalan masa lalu? Nah, mindfulness adalah jangkar yang bisa membuat kamu tetap tenang di tengah badai itu. Begini cara kerjanya. Mindfulness mengajak kita hadir di sini dan sekarang. Kita seringkali tidak benar-benar hidup, pikiran kita terbang kemana-mana kecuali pada momen saat ini. Padahal satu-satunya yang bisa kita kendalikan adalah apa yang kita lakukan sekarang. Mindfulness membantu kita mengenali pola pikir otomatis. Dengan latihan, kita jadi sadar, oh, kalau dikritik aku biasanya langsung defensif. Kesadaran ini memberi kita kesempatan untuk memilih respons yang berbeda dan lebih bijak. Mindfulness mengajarkan kita menerima bukan melawan. Saat perasaan tidak nyaman muncul, kita cenderung ingin segera menghilangkannya. Mindfulness justru mengajarkan kita untuk merasakan emosi itu tanpa harus tenggelam di dalamnya. Merasakan tanpa terseret, menerima tanpa melawan. Cara praktis latihan mindfulness. Latihan napas. Saat emosi mulai naik, coba tarik napas dalam-dalam, tahan sejenak, lalu hembuskan perlahan. Ini adalah cara tercepat untuk menenangkan sistem sarafmu. Amati pikiranmu seperti awan. Bayangkan pikiran yang datang dan pergi itu seperti awan di langit. Kamu tidak perlu mengusirnya, tapi kamu juga tidak harus ikut terbang bersamanya. Body scan. Coba pejamkan mata dan perhatikan setiap sensasi di tubuhmu dari ujung kaki hingga kepala, tanpa menghakimi. Ini melatihmu untuk sadar akan sinyal-sinyal stres dari tubuh. Dengan latihan ini, kita tidak lagi terombang-ambing oleh keadaan. Kita belajar untuk tetap tenang di tengah badai, dan itulah inti dari kebijaksanaan. 5. Ubah fokus. Kendalikan apa yang bisa kamu kendalikan. Dunia ini penuh dengan hal yang di luar kendali kita. Cuaca, pendapat orang lain, kejadian tak terduga. Anehnya, semakin kita berusaha mengendalikan hal-hal itu, kita justru semakin stres dan frustrasi. Ibarat mencoba menggenggam pasir. Semakin erat kita genggam, semakin banyak yang lolos dari sela-sela jari. Fokus kita itu seperti lampu senter. Kemana cahayanya kita arahkan, disitulah perhatian kita berada. Kalau senter itu terus menyorot hal-hal yang tidak bisa kita ubah, kita hanya akan melihat masalah dan ketidakadilan. Tapi kalau kita arahkan senter itu ke dalam, ke respons kita, ke tindakan kita, tiba-tiba dunia tidak lagi terasa semengerikan itu. Sebelum bereaksi terhadap sesuatu, tanya pada dirimu, apakah ini ada dalam kendaliku? Jika jawabannya tidak, misalnya komentar negatif orang lain, hujan turun saat mau pergi, maka tidak ada gunanya menghabiskan energi untuk marah atau cemas. Tapi jika jawabannya ya, misalnya cara kita menanggapi komentar itu, keputusan untuk membawa payung, maka fokuskan energimu untuk mencari solusi. Situasinya mungkin sama, tapi respons yang berbeda akan menghasilkan perasaan yang berbeda pula. Inilah kebebasan sejati. Kebebasan untuk memilih respons kita sendiri.
Kalau ada satu hal yang bisa kita bawa pulang dari semua ini adalah melatih diri untuk merespons adalah sebuah proses, bukan tujuan akhir. Tidak ada orang yang terlahir langsung mahir. Akan ada saatnya kita terpancing emosi dan gagal. Itu ajar. Yang penting bukan apakah kita sesekali jatuh, tapi apakah kita mau bangkit dan belajar dari kesalahan itu. Bayangkan hidupmu jika prinsip ini sudah menjadi kebiasaan. Hubunganmu dengan orang lain akan membaik. Kamu akan punya kendali lebih besar atas kebahagiaanmu. Kamu akan lebih dihormati karena ketenanganmu di tengah tekanan. Dan yang terpenting, kamu akan merasa lebih damai dengan dirimu sendiri. Ini bukan berarti kita harus jadi manusia tanpa emosi. Marah, sedih, dan kecewa itu manusiawi. Tujuannya adalah bagaimana kita menyalurkan emosi itu dengan cara yang sehat dan konstruktif. Jadi, mau mulai dari mana? Coba tips sederhana ini. Dalam beberapa hari ke depan, setiap kali kamu merasa ingin bereaksi cepat,